Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan ini ya seperti sebuah ilmu-ilmu dasar eh, mengenal teknikal analisa ya. Jadi atau analisa teknikal. Jadi pada dasarnya analisa teknikal itu bersifat historical is repeat atau ini ya sejarah pasti akan berulang. Jadi misalnya ini sahamnya ini naiknya pernah di sini gitu. Nanti suatu saat juga pernah ke sini. Nah, misalnya di sini. Nah, suatu saat juga nanti ada kemungkinan dia turun seperti itu. Nah, itu namanya apa namanya? Berulang-ulang. Sejarah pasti akan berulang. Namanya historical is repeat. Nah, yang kedua itu kalau teknikal itu secara psikologi itu mempengaruhi pasar biasanya. Nah, kalau bisa apa saat pasar lagi saat harga mahal, biasanya itu konsumen tuh enggan beli. Nah, kalau enggan beli yang terjadi apa? Kalau enggan beli, biasanya yang terjadi konsumennya enggan beli, akhirnya harganya bisa turun kayak gitu. Nah, posisi seperti ini misalnya, ini udah naik-naik, udah ketinggian, akhirnya karena udah nggak ada yang apa eh, nyari harga lagi di atas, berarti kemungkinan berarti udah turun. Ya kayak pasar gitu. Kalau pagi biasanya rame gitu kan. Nah kalau udah siang, sepi, udah nggak ada yang meminta atau permintaan udah nggak ada, sedangkan penawaran masih ada, biasanya harganya di courting atau harganya diturunkan. Nah seperti saham juga sama. Nah kalau turun ya turun seperti ini, naik-naik, turun. Nah, ini diturunkan seperti itu. Nah, itulah mekanisme pasar tuh sama, meskipun entah pasar bursa ataupun pasar di saham ataupun pasar-pasar di pasar kayak pada umumnya itu mekanisme itu sama. Ada permintaan dan ada juga penawaran. Oke, itu kalau permintaannya banyak ya nanti sahamnya naik. Sedangkan kalau permintaannya turun, nah, nanti pasti harganya pasti juga ikut turun. Seperti kita beli buah, misalnya pas musim buah itu kan, kalau misalnya lagi banyak-banyaknya kan ya, masih banyak. Kalau pas lagi nggak ada buah mangga gitu kan dijual, itu pasti mahal. Tapi kalau udah numpuk, udah musim buah, yang terjadi apa? Banyak ini banyak yang nawarin, tapi nggak ada yang beli. Yang terjadi barangnya atau harga buahnya menjadi turun. Misalnya 1 kilonya 20.000 karena udah banyak, itu kan udah musimnya akhirnya buah mangganya jadi harganya turun atau diskon seperti itu. Oke, yang selanjutnya saat harga murah biasanya itu konsumen itu agresif ya, agresif beli. Biasanya seperti itu. Jadi saat harga murah agresif beli. Kenapa? Jadi seperti karena kalau biasanya murah, dia ada kemungkinan produsen itu dia ngumpulin barang pas harga murah. Nah, misalnya contoh, ini turun. Nah, ini kan di istilahnya di stok sama bandar. Nanti ada waktunya kalau udah habis barang, udah ada di dia semua, di stok, habis itu dinaikkan sama bandar. Harga turun, naik, naik, naik kayak gitu. Nah, semakin banyak permintaan, akhirnya saham itu semakin naik. Nah, seperti itu. Jadi, secara psikologi itu mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, untuk prinsip-prinsip teknikal itu ada juga yang ini, teknikal itu mempercayai, para trader-trader dia bisa mempercayai ini ya, mempercayai indikator yang dipakai sebagai acuan apakah beli saham itu momennya time for buy atau waktu yang tepat untuk beli ataupun nggak tepat. Nah, atau waktunya untuk jual itu barang seperti itu. Nah, biasanya technical analysis itu ada kesepakatan ya teman-teman. Ada kesepakatan dari para para trader ini yang digunakan.
Nah, semakin banyak indikator, maka kita bisa menebak harganya nanti akan ke berapa. Nah, untuk cara-cara indikator nanti banyak bermacam-macam, bisa sampai ratusan indikator ya. Biasanya ini ya para teknikal apa para trader-trader itu bisa menggunakan eh, ribuan kombinasi, tapi pada umumnya yang sering dipakai untuk eh, apa indikator. Nah, ini ya biasanya kalau di ini sekuritas panin sekuritas itu ada beberapa ya. Kalau saya sering pakainya misalnya volume itu, nah, kita masukkan volume. Udah volume kita masukkan. Nah, ini volumenya ya. Kalau yang seperti ini volume. Nah, ini ada garis ini batasan atas, batasan bawah. Nah, ini M. Ya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Terus saya tambahin lagi moving average-nya. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Nah, ini NICL itu beberapa hari ini kayaknya udah melintasi ini volume 420 ya. Sebenarnya seharusnya dia naik. Entah kenapa bisa turun. Nah, ini kan urusannya bandar ini. Tapi ada kemungkinan dia ke support dulu ke sini. Kalau mau ngambil, saya lebih amannya ngambil di sini aja. Nah, itu beberapa indikator saya sering, kadang saya pakai MA ya. Biasanya kalau dikatakan uptrend ataupun downtrend, itu bisa searah ya kalau uptrend. Tinggal tambahin aja, moving average. Ya. Masih warna merah. Seperti itu. Warna kuning. Ya, ini ganti, ganti dulu. Hmm, Potensial. Oke, terus MA 60. Ini kasih warna ini ya, hijau. Nah, nah, ini seperti ini ya MA ya. Ini MA 5, MA 20, MA 60. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebagai ini pakai ini. Nah, saya tambahin satu lagi biar lebih ini. MA 200. Biasanya saya sering pakainya MA 200 itu kemungkinan para bandar tuh biasanya dia tuh ngambil harga tuh paling bawah gitu. Hmm, saya kasih warna ungu ya. Tambah satu lagi aja ya. Asrat. Nah, ada apa yang dulu saya tambahin. Hmm, hmm. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
kuning, hijau, biru. Oke, selesai. Ini lagi, satu lagi. Terus, terus. Nah, seperti ini. Oke, oke ya teman-teman ya. Ini kalau sebenarnya posisi ya, ya ini sebenarnya sederhana aja ya. Kalau indikator cuman pakai MA, terus saya pun bisa pakai tak lengkapin ya, biar enak ya. Ini teman-teman punya ilmu seperti ini tuh ilmu penting, jadi harus disimak benar-benar ya. MCD, CD-nya nggak ada. Hmm, hmm. Nah, ini saya masukkan stokastik dulu ya. Hmm, oke, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Aduh, pintar. Oke, jadi cara bacanya sebenarnya sederhana saja. Kalau misalnya ini saham, misalnya NICL gitu kan. NICL itu posisinya kalau dari sini itu kalau dikatakan uptrend itu kalau misalnya garis MA itu dari yang kecil ke yang besar itu searah. Misalnya di sini tuh. Ini 5, 25, 20, 60, 100, 200 nih searah kayak gitu. Jadi yang kecil itu di atas, terus ini kuning 20, 60, 100, 200. Nah, itu searah itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya kayak gini, posisinya seperti ini, nggak beraturan seperti ini. Nah, ini posisinya sideways. Kalau posisi sideways seperti ini, itu susah. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat pergerakan selanjutnya saham ini mau dibawa kemana. Ya, gitu. Tapi kalau dari tulisannya, dari apa garapannya, ini dia masih dijaga di MA 200 nih garis ungu. Kemungkinan kalau besok ataupun seminggu depan dia menyentuh garis MA 200 ini, dia ada kemungkinan dia mantul. Jadi dia tuh di sini MA 200, 200. Jadi bandar itu masih menjaga di harga di situ. Kalau dia jebol, ya ada kemungkinan dia akan menentukan ke support yang paling bawah, misalnya di sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana aja ya, kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan ini MI, cara penggantian MA. Bagaimana cara penggunaan volume? Sama aja sih, sama aja. Ya, yang membedakan cuman istilahnya kalau volume itu kan transaksi atau value-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk stokastiknya, indikator-indikator seperti ini itu nggak susah ya teman-teman ya. Tinggal melihat kalau dia masih kemurahan. Coba kita lihat kalau candlenya ini ya apa NICL misalnya ini masih 17. Wah, ini masih murah banget. Kalau harga 17, stokastik 17, kalau saya bisa langsung HK ya, stokastiknya murah seperti ini. Stokastiknya murah seperti ini bisa langsung HK. Jadi Bapak Ibu tinggal ini ya di HK langsung. Terus untuk jual jangan dulu karena ini masih di bawah di atas garis MA 200. Tapi kalau saya nggak bisa ngambil dulu. Kenapa? Coba-coba kalau syukur dia bisa di area support di sini di area support ini di tanggal 22 Mei. Nah, seperti itu ya. Itu kalau penggunaan indikator. Selanjutnya kalau misalnya apa ya? Itu kalau trading kita pakai garis MA atau garis support resisten seperti itu. Intinya kalau support ataupun resisten itu sebenarnya sederhana saja. Kalau support itu biasanya beli di area lantai.
Di mana? Di area lantai. Di sini yang mantul tuh. Posisi mantul. Contohnya misalnya kita ini ya. eh, Misalnya bola ini. Nah, ini bola ya. Bola kita pantulkan ke lantai, ke bawah seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Mantul ke atas. Di mana? Misalnya di sini tuh. Satu, terus ini lagi dua, tiga, empat, lima. Inilah supportnya dia. Nah, kalau posisinya seperti ini biasanya turun. Nah, mantul lah kita beli. Nah, terus kalau jualnya gimana? Jualnya kalau bisa di area resisten. Contohnya, misalnya resisten itu kan kita naikkan bola tuh, dilempar ke atas. Kalau dilempar ke atas kan nggak mungkin naik terus. Nah, yang terjadi apa? Dia turun. Turun berarti misalnya dia udah naik, turun. Nah, ini resistennya di sini. Karena nggak kuat, turun. Naik lagi, turun. Naik lagi, turun. Turun seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau bedanya support sama resisten itu cuma sederhana. Kalau misalnya dia di area bawah, itu namanya di lantai. Dipantulin, bola dipantulin. Misalnya harga dipantulin, itu mantul atau naik. Nah, itu berarti di area support. Tapi kalau bola itu dilempar ke atas, tetapi dia nggak naik terus, nah, tapi cenderung dia turun, nah itu namanya resisten. Nah, ini di sini, seperti itu di sini, nah ini di sini, seperti itu aja. Jadi memahami cara sederhananya kita trading cuma seperti itu aja, ya, Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi kita jangan takut bahwa kita nggak paham selanjutnya, seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu ya batasan penjelasan saya tentang analisa teknikal sederhana. Jadi pada intinya semua trader di dunia ini aslinya itu menggunakan kesepakatan itu bersama, indikator itu semua bersama. Jadi cenderungnya itu harga itu hampir sama. Karena teknikal itu history is repeat atau sejarah pasti akan berulang kayak gitu ya Bapak Ibu. Misalnya kayak gini, ini kan nanti berulang seperti itu. Sederhana saja kayak gitu. Nah, silakan kalau Bapak Ibu yang mau belajar ataupun mau memahami apa itu analisa teknikal secara sederhana, nanti bisa DM ataupun bisa gabung di grup ya. Jadi nanti saya bisa kita belajar bareng atau yang mau bikin apa namanya sekuritas ya, bisa saya bantu buat RDN-nya seperti itu ya. Jadi ini cara-cara sederhana mengenal analisa teknikal ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada intinya kalau misalnya ini saya kasih contoh ya, kasih contoh misalnya kita trading cuman menggunakan support ataupun resisten sederhana, misalnya saham yang naik kita misalnya apa ya, Goto. Tuh, oke. Nah, seperti yang saya ajarkan tadi ya, posisi seperti ini ya Bapak Ibu, ini dari garis MA5, MA20, MA60, MA200. Nah, ini enggak beraturan. Kalau dikatakan uptrend, itu beraturan dari garis MA yang paling kecil itu di atas, terus garis MA yang besar misalnya MA200 di bawah kayak gitu. Nah ini nggak beraturan kayak gini posisi satu ya kita nggak bisa menentukan naiknya di mana, naiknya di mana kayak seperti itu. Tapi kalau posisi turun, nah itu juga kelihatan jelas, Bapak Ibu. Kelihatan jelas di mana. Misalnya nih garis MA5 itu di bawah, paling bawah ini. Terus garis MA60 itu di tengah, di atas MA5, MA60, MA100, terus MA200. Jadi posisi yang seperti ini, kalau candlenya di bawah garis MA, itu cenderung dia turun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya garis MA5, itu candlenya di atas garis MA5, itu cenderung dia naik. Udah seperti itu aja. Nah itu kalau kita trading cara sederhananya pakai garis MA5. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini untuk posisi Goto, ini posisinya udah nih di sini ya di tanggal berapa ini? Di tanggal 14 Juli itu posisi dia mulai
golden cross atau silang ya, garis MA5 silang MA20, MA60, ada kemungkinan Gotoh dia bisa melanjutkan. Kenapa? Karena udah golden cross atau silang. Kalau silang dari MA yang paling kecil, silang ke MA yang paling besar di atasnya, itu kemungkinan dia mau posisi uptrend. Nah, targetnya di mana? Target swingnya ya ini ada candle besar ini. Ini belum dibuang barangnya di tanggal 31 Mei. Berarti apakah bisa dia ke 150? Bisa. Kenapa? Karena sejarah, yaitu diulang lagi. Karena sejarah itu pasti berulang. Ya, sejarah itu pasti berulang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita garis pakai MA5. Cuman kalau saya biasanya jarang sih pakai MA. Karena kadang MA itu lagging atau kadang tuh telat ya, sinyalnya telat. Biasanya saya lebih suka cenderung pakai stokastik. Nah, stokastik sama volumenya. Sedangkan kita untuk beli atau jual tinggal pakai stokastik atau volumenya. Sedangkan untuk masuk saya pakainya cenderung pakai bandarmologi. Nah, itu nanti kita bisa ngitung lagi ya, pakai hitung-hitungan. Tapi nanti di ilmu selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk sementara. Coba kita lanjut lagi saham-saham misalnya Bumi. Bumi. Nah, seperti ini. Nah, ini hampir sama ya. Ini seperti yang penjelasan saya tadi ya. Dikatakan dia uptrend, kalau garis MA yang lebih kecil itu silang ke MA yang lebih besar. Misalnya nih, nah ini kalau bumi saya lihat di posisinya udah uptrend. Kenapa bisa dibilang uptrend? Karena dari garis MA5, nih yang warna merah nih garis MA5, udah silang ke atas, MA20. Ya kan ini garis kuning MA20, naik. Terus lagi di tanggal 5 Juli, silang lagi MA50, silang lagi ke MA60 warna hijau, naik lagi, ya kan? Silang lagi tuh, ya kan ini silang lagi ke MA5, silang ke MA100. Oh, berarti naik lagi nih. Silang lagi di MA warna ungu, MA200 di tanggal 14 Juli atau baru aja kemarin ya. Nah, posisi seperti ini bumi dikatakan uptrend. Kenapa? Ini perfect atau sempurna uptrendnya. Sempurna uptrend itu kalau dari garis MA yang lebih kecil itu dia cenderung ini apa namanya silang ke MA yang lebih besar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat garis MA yang lebih kecil cenderung. Nah, untuk yang saham bumi targetnya di mana? Nah, di sini ada resisten ya di tanggal 8 Mei itu ada resisten. Ada kemungkinan dia bisa ke 100 berapa ini tertingginya? 138-an ya bisa. Ini mau tembus. Terus resisten yang kedua di sini ya kan? Habis itu di sini. Nah, seperti itu aja. Jadi kalau resisten saya ulangin lagi, kalau resisten itu kalau harganya dia nggak tembus nanti turun. Sedangkan kalau support dia harganya di sini mantul, dia akan posisi naik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau penggunaan kita trading pakai support ataupun resisten dengan diiringi perfect uptrend pakai garis MA. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa pakai misalnya saham WIRG, coba WIRG. WIRG, oke. Nah, ini juga sama ya WIRG ya. Ini posisinya juga mau menuju ke perfect uptrend. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena di tanggal ini 10 Juli, terus di tanggal 13 Juli, ya kan? Terus di tanggal 11 Juli, ini posisinya silang semua ya Bapak Ibu. Silang semua. Terus volumenya di sini pun posisinya juga melewati ini ya. MA20 ya volumenya catnya itu volume itunya gede banget. Nah, ada kemungkinan Wirak juga menunjukkan di sini. Nah, ini yang warna ungu ini MA200 di harga 250. Apakah bisa sampai seperti ke sana? Bisa. Kenapa? Karena sejarah itu pasti berulang.
Nah, di sini volume apa ya namanya? Di sini ada resisten di sini ya di tanggal 9 Maret 2023 di sini 200 apa ya hampir 200-an ya sekitar 200-an lebih lah. Nah, oh ya sebentar nih. Ah ini yang pas nih. Nah, yang pas ini di 220 ya di sini di tanggal 12 12 2 Desember ya 2 Desember 2022 di sini itu menuju jadi kemungkinan dia bisa ke 200 lebih ya Bapak Ibu mungkin ada resisten di sini dia mau berusaha ditembus seperti itu ya tapi untuk dalam waktu dekat bisa lah ke 185 bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya Insya Allah bisa. Nah, seperti ini Wirak masih bagus karena polanya itu mau berusaha perfect trend kalau dia udah menyentuh garis MA 200. Kalau saya suka saham Wirak ini meskipun saham teknologi, tapi kalau udah naik ini tertingginya sampai berapa ini? 1.600 lebih kan? Hampir 1.600. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu BP ya. Kita cari BP. Oke, BP. Nah, oke. Oke, sederhananya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau seperti ini posisinya apa? Nah, kalau seperti ini posisinya downtrend. Ingat-ingat posisinya downtrend. Kenapa? Karena garisnya itu candlenya di bawah garis MA itu downtrend posisinya. Ini candle ya. Ini kan merah, 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 merah. Nah, posisinya downtrend. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia di bawah candle garis MA. Seperti tetapi kalau kenapa ini ada kemungkinan kita bisa melakukan buy karena di sini ada volumenya ini satu hijau di sini satu. Ini kalau misalnya ada besok atau seminggu ke depan itu ada volume melewati garis MA 20 ini kemungkinan dia bisa rebound. Nah, terus di sininya silang MA 20 60 nah nanti bisa berbalik arah. Seperti itu. Kalau untuk beli sekarang boleh ya, kita beli bisa HK. Kenapa? Karena masih di bawah. Seperti itu. Kalau mau jual ya jangan dijual kan baru. Kalau mau jual itu pakai kita stokastik. Karena stokastiknya di sini berapa? Masih sekitar 26 ya 26 berarti masih murah kita jualnya ya harus antri aja jual di harga mahal aja karena ada kemungkinan dia bisa naik nah ini targetnya di EMA 200 di sini di 145 nah itu BP ya oke selanjutnya ini selanjutnya itu BPKB ya BPKB oke ini juga sama ya teman-teman ya untuk BPKB sendiri juga sama oke Nah, ini posisinya juga downtrend ya. Posisinya downtrend karena di atas. Tapi karena di tanggal ini, di tanggal 21 Juni, dia posisinya apa namanya Golden Cross. Ini juga Golden Cross, ini Golden Cross, Golden. Nah, posisi disebut udah uptrend karena udah melewati di candlenya di atas garis MA5 terus. Gitu. Kalau jebol beda lagi. Nah, ini posisinya dia arahnya BPKB ke sini. Kemana? Di 100 berapa itu 128. Seperti itu ya posisinya mau uptrend. Ini juga beberapa hari candlenya juga gede bagus ini. Terus untuk stokastiknya udah mahal ya kalau 63 ya. Kalau 63 kita belinya harus ngantri ya. Sedangkan kalau mau beli bagi yang udah punya barang kita harus jual haki atau hajar kiri karena ada kecenderungan dia udah menuju resisten ini, ada kemungkinan dia turun dulu. Seperti itu. Nah, itu BPKB. Oke, selanjutnya yaitu saham CARE. Saham CARE. Nah, ini CARE. Nah, inilah teman-teman. Cuman kita pakai MA5, MA aja udah kelihatan jelas ya. Ini ya dikatakan perfect uptrend. Kenapa Pak bisa dikatakan perfect uptrend? Karena dari posisi downtrend, terus ada candle apa doji salib terbalik, terus ditambah sama candle ini besar ini hijau besar ini kemungkinan dia uptrend.
Nah, kalau udah muncul setengah candle di atas garis MA5, kemungkinan dia bisa naik, apalagi ditambah dengan di sininya stokastiknya apa golden cross. Sebenarnya kita kalau trading atau kita beli ya, kita pakai stokastik aja. Ini misalnya saya tutup pun apa ini sudah bisa. Udah kita bisa beli pakai stokastik. Ini udah ini ya udah golden cross, terus di si candlenya juga hijau. Kita beli mantap ini. Dari 400 ke udah 520 kan udah berapa persen? Lumayan kan. Meskipun spinning-spinning. Nah ini pas katakan uptrend. Kenapa Pak bisa dikatakan uptrend? Karena nanti ada kemungkinan ini garis MA5 cross-cross semua. Yang penting mengiringi aja udah. Kalau dari posisinya dia menuju ke sini ya. Menuju di sini. Oke, menuju ke area resisten yang ini harganya di 556 targetnya ya. Kemungkinan dia bisa ke situ ya teman-teman. Sedangkan beberapa hari juga volumenya juga melewati garis volume MA20. Sedangkan untuk belinya bagaimana Pak? Untuk belinya dia udah terlalu mahal karena stokastiknya mahal, jadi kita harus antri aja. Kalau mau jual kita hajar kiri atau haki. Misalnya harga saat bidnya 500, terus untuk overnya 520, ya kita harus takutnya harganya longsor ya udah dijual di harga 500 supaya barang kita laku. Tapi posisinya ada kemungkinan dia tembus resisten lagi. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini untuk cari posisinya udah perfect uptrend. Oke, selanjutnya yaitu BBRI. BBRI. Oke, BBRI. Nah, ini juga bagus ya teman-teman ya. BBRI juga bagus. Nah, ini saya suka ya saham-saham BBRI ini. Karena chartnya itu nggak dibikin, bandarnya tuh nggak bikinnya nggak susah. Karena apa? Ini saham perbankan BUMN ya, milik negara. Bagus. Kenapa saya bisa dikatakan demikian? Karena ini perfect uptrend ya. Sekali lagi saya tekankan namanya perfect uptrend. Dikatakan perfect uptrend kalau misalnya garis MA5, garis MA20, garis MA 60, 100, 200 itu beriringan dari kecil atau besar, 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 paling besar. Seperti itu beriringan. Berarti ini posisinya uptrend. Dari kapan, Pak? Dari bulan ini ya, dari bulan ini kalau yang paling bagus ini ya. Dari bulan 16 Januari 2023 itu udah mulai perfect uptrend. Jadi posisinya melanjutkan kenaikan itu bisa ya teman-teman. Ada kemungkinan dia bisa melanjutkan kenaikan ke 6.000. Karena targetnya itu dia 6 ribuan ya. BBRI. Kalau beli sekarang gimana Pak? Kalau beli sekarang itu sudah terlalu mahal atau sudah kemahalan. Sebaiknya kita antri karena udah di area resisten ya. Tapi dia kalau jebol resisten itu namanya breakout. Nah, itu lebih aman lagi. Ada kemungkinan dia lebih naik lagi, lebih tinggi. Nah, tapi kalau untuk jangka dekat ya swing ya 6.000 bisa nyampe lah. Bisa. Itu seperti itu. Ini uptrend ya, perfect uptrend ya karena sempurna. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, ini perfect uptrend. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Saya selanjutnya ada saham kemarin tadi tuh buka ya. Saya udah pernah lihat. Nah, ini juga sama ya, menuju mau perfect uptrend, posisi di awal-awalnya dia posisi downtrend karena candlenya itu kebalik ya, di bawah garis MA. Nah, kalau di bawah garis MA seperti ini biasanya posisinya ini masih downtrend. Nah, kalau misalnya udah ada pembalikan arah, nah ini posisi doji, ini palu. Nah, ini saya suka palu. Terus setengah body udah masuk, pas posisi di sini golden cross, diiringi dengan volumenya, ini juga golden cross. Aduh, langsung beli coy. Beli, naik, naik, naik. Nah, candlenya masih di atas garis MA5. Nah, ini mau perfect uptrend kalau nanti ini ibaratnya udah posisinya itu dari MA5 cross semua terus sejalur kayak BBRI tadi, nanti posisi dia akan uptrend perfect seperti itu. Nah, terus targetnya di mana Pak? Untuk targetnya resistennya di sini ya,
Sekarang kan harganya 1.230. Kita ini yang paling apa ya rasional di sini ya di tanggal 28 Maret di 1.255 targetnya. Kalau jangka jauhnya mah di sini untuk resistennya di 1.386. Itu untuk kita trading position. Seperti itu ya untuk saham juga. Oke, untuk selanjutnya yaitu saham baru ya GPRG. Pak sama itu. GPRM apa GPRG ya? GPR apa ya? GRPM apa? Nah, laju, coba laju. Nah, ini laju ya, ini saham baru ini. Ini di bawah banget ya, ini posisi turun banget, turun dalam. Ini kalau mau beli ya beli nggak apa-apa, cuman hati-hati karena ini saham baru ya. Volumenya juga nggak terlalu besar. Volume juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Ya. Untuk laju targetnya aja di sini aja udah. Di 107. Ada kemungkinan dia bisa naik ya. Tunggu aja dia golden cross saja. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu tadi yang naik ADI ya. Oke, ADI. Nah, ini bagus ya. Kemarin udah saya bahas lagi. Posisinya hampir perfect uptrend ya. Ini 5, 20, 60, 100. Nah, tinggal ini volumenya gede ya beberapa hari. Tapi untuk beli sudah terlalu mahal, kita ngantri saja. Kalau mau jual dihajar kiri aja. Posisinya udah tembus resisten di sini. Target selanjutnya resistennya di area ini aja udah. Nah, di sini di 525 ya, seperti itu. Ini posisinya bagus nih. Udah posisi perfect uptrend. AD ini mungkin karena laporan keuangannya bagus. Ya, seperti itu, oke. Teman-teman, kalau ada yang tanyakan nanti silakan yang mau gabung bisa join atau yang mau bikin sekuritas buat trading ataupun nabung nanti bisa hubungin saya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya kasih ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat malam semuanya.